Hai, bagaimana hari-harimu sekarang? Aku sedang duduk di halaman belakang rumah. Aku sedang melihat jauh sekali. Sampai aku tak melihat fisik rumah ini. Ada sesuatu yang harus aku kejar. Dan ada sesuatu yang harus aku benar-benar rawat. Kadang, aku menggerutu dalam hati. Kenapa semua ini terjadi dalam hidupku? Ada yang ingin aku ceritakan dan berharap pada kisah selalu ada makna. Ketidaksempurnaan yang paling sempurna. Di hari yang cerah itu, dua kawan lama tidak sengaja bertemu di sebuah supermarket. Mereka adalah teman-teman lama ketika bekerja sebagai agen asuransi di perusahaan yang sama. Halo Winnie, sapa Sonya, perempuan yang berpakaian formal. Blus lengan panjang berbahan satin mahal berwarna krem, dan celana panjang hitam agak ketat yang menonjolkan bentuk kakinya yang jenjang. Penampilannya menimbulkan kesan intelek dan elegan bagi siapapun yang melihat. Perempuan yang disapanya menoleh. Sonya, apa kabar? Balas Winnie balik menyapa. Baik, jawab Sonya singkat. Dahi wanita itu mengernyit. Dia heran melihat senyuman Winnie yang terlihat lelah. Penampilan mantan rekan sejawatnya itu pun sangat sederhana. Winnie hanya memakai kaos oblong berwarna abu-abu dan celana pendek di atas lutut bermotif kotak-kotak hitam putih. Seingat Sonya, temannya ini dulu cukup modis dalam hal penampilan ketika masih bekerja sebagai agen asuransi. Setelah 4 tahun lebih tak kelihatan, kenapa penampilannya berubah drastis begini? Batin Sonya heran. Kamu sering belanja di sini, Son? Tanya Winnie ceria. Kalau aku jarang sih. Biasanya aku beli kebutuhan rumah tangga di marketplace. Kalau untuk sayur dan daging biasa beli di tukang sayur langgananku yang lewat depan rumah. Ini aku mau beli ikan segar, jadi belanja di sini. Sonya menggeleng. Aku jarang belanja di supermarket ini kok. Kan letaknya agak jauh dari rumahku. Ini aku mau menghabiskan waktu saja. Barusan habis ketemu klien di kantornya. Minta tanda tangan untuk pengajuan polis asuransi baru. Terus, 2 jam lagi aku mesti ketemu di rumah klienku yang lain. Mau ambil berkas-berkas rawat jalan untuk klaim asuransi, sekaligus bujuk dia untuk bikin polis baru lagi. Wah, karirmu tambah maju ya, Son? Udah punya banyak klien. Pantesan kamu tambah keren sekarang. Puji Winnie tulus. Ekspresi wajah kawannya semakin berseri-seri. Dia memang bangga dengan prestasinya selama ini. Berbagai penghargaan telah diraihnya selama berkecimpung di dunia asuransi. Reward yang diperolehnya pun tidak main-main.
perjalanan gratis ke beberapa negara di Asia dan Eropa telah ia raih. Kadang dia mengajak suaminya atau pergi seorang diri. Hal itu tak menjadi masalah, karena Sonya masih bisa bergabung dengan rekan-rekannya sesama agen asuransi yang juga mendapatkan reward serupa. Kamu sendiri sekarang kerja apa, Win? Tanya Sonya berbasa-basi. Meskipun dari penampilan mantan rekan sekantornya itu, dia sudah dapat menebak pekerjaan Winnie saat ini. Oh, aku sekarang fokus mengurus rumah tangga, Son, jawab Winnie datar. Tak tampak perasaan minder tersirat dari wajahnya. Sonya jadi heran sendiri. Dia tak dapat membayangkan kalau dirinya berada di posisi Winnie. Fokus menjadi ibu rumah tangga. Wah. Sayang sekali kalau talentanya disia-siakan begitu saja. Hanya untuk bekerja di rumah, pikirnya. Kamu nggak sayang mengorbankan karir begitu saja demi mengurus rumah tangga, Win? Tanya Sonya tak tahan lagi. Dia ingat kawannya ini dulu lumayan juga omsetnya di kantor. Meskipun prestasi Winnie tidak semoncer dirinya. Namun masih bisalah kemampuan orang ini terasah kalau mau. Ya, kalau dia mau, pikir Sonya dengan arogan. Seingat Sonya dulu orang-orang di kantor bilang bahwa Winnie mengundurkan diri karena mau mengurus anaknya yang berkebutuhan khusus. Gila, kan bisa minta bantuan babysitter atau asisten rumah tangga. Ngapain susah-susah ngasuh sendiri? Sampai rela melepaskan karir demi merawat anak autis. Pasti dia kelelahan. Anak bungsuku autis, Son, terang Winnie kemudian. Aku mau fokus membina dia. Kalau masih bekerja sebagai agen asuransi, aku pasti sering pergi meninggalkannya seperti dulu. Untuk prospek nasabah lah, rekrut agen lah, ikut meeting lah, acara ini itulah. Aku sudah gak sanggup. Akhirnya resign. Tapi bukankah biaya perawatan anak autis itu besar sekali, Win? Tukas Sonya mendebat. Soalnya aku punya nasabah yang anaknya juga autis. Dia bilang anaknya setiap hari mengonsumsi makanan dan suplemen khusus. Juga menjalani terapi-terapi yang biayanya gak sedikit. Yes, ucap Winnie setuju. Karena itulah aku memutuskan untuk gak bekerja di luar rumah, Son. Supaya tetap bisa merawat anakku. Meskipun dia gak melulu kutemani. Tapi kepekaanku jadi terlatih kalau sering bersamanya di rumah. Jadi kamu gak berpenghasilan dong? Pertanyaan Sona yang bernada menghina itu, Winnie respons dengan mengangguk pelan. Winnie membiarkan saja temannya itu salah persepsi. Padahal tadi dia berkata tidak bekerja di luar rumah. Bukannya sama sekali tidak bekerja. Wah, sayang sekali ya, ucap Sonya lagi. Padahal kamu dulu cukup rajin loh ikut kegiatan-kegiatan kantor. Winnie tersenyum simpul.
Semenjak memutuskan untuk berhenti kerja di luar rumah dan fokus merawat anak autis, kalimat serupa sudah sering Winnie dengar. Ia sudah kebal. Selanjutnya kedua perempuan itu berpisah. Winnie pergi ke kasir, sementara Sonya masih mendorong trolinya untuk melihat-lihat supermarket. Winnie harus segera pulang dan menjemput anak-anaknya pulang sekolah. Anak sulung Winnie perempuan, dan sekarang duduk di bangku kelas 5 SD. Sedangkan anak bungsunya laki-laki, dan menempuh pendidikan di sekolah anak-anak berkebutuhan khusus. Winnie sudah terbiasa dengan kegiatannya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Dia sudah melepas statusnya sebagai wanita karir dan memilih merawat anak autis. Begitu masuk ke dalam mobil, wanita itu memeriksa satu persatu pesan WhatsApp dan email di ponselnya. Seketika sorot matanya berbinar ketika membaca pesan, "Selamat Kak Rosemary, kumpulan cerpen karya kakak lolos seleksi untuk terbit gratis. Semoga bisa menembus bestseller sebagaimana 2 novel karya kakak sebelumnya." "Wow, terima kasih Tuhan," seru wanita itu terharu. 2 tahun terakhir benar-benar Engkau anugerahi aku karunia yang bertubi-tubi. Winnie menarik napas lega. Pengorbanannya melepaskan karir di luar rumah berbuah manis. Walaupun dia sempat mengalami masa-masa sulit beradaptasi dengan kebiasaan baru, sekaligus lika-liku dalam merawat anak autis, akhirnya Tuhan membukakan jalan baginya untuk berkarya dalam bentuk lain. Selain orang terdekat, tidak ada yang tahu ia seorang penulis. Karena sebagai penulis fiksi bestseller, Winnie selalu menggunakan nama pena Rosemary. Bagi wanita itu tak penting orang lain tahu tentang prestasinya. Yang penting dia bisa tetap berkarya dan memperoleh penghasilan. Karena seperti yang Sonya katakan tadi, merawat anak autis itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Halaman belakang rumah, tempatku berkarya dan menemani anakku yang autis.